kita bersyukur setahun yang sudah kita lalui, kita berkumpul bersama keluarga. Bukan berarti kita pesta pora ya. Mungkin ada juga yang berpikir, Natal itu kok pesta pora ya. Tidak, kita saling bagaimana keluarga di tempat ini, dari desa satu kumpul sama-sama ya, saling itu. Karena apa? Kita bersyukur bersama-sama. Nah, Natal juga tidak seperti makan pesta pora. Nah, masalah kita punya uang, kita memberkati orang lain. Ya, Natal nggak boleh gini. Ya, nggak juga harus seperti apa gitu ya, memaksakan diri atau berlebihan. Tapi kita punya berkat, kita bagi lewat kita memberikan makanan, minuman yang ada. Itu namanya kita berbagi berkat. Karena setahun Tuhan sudah berkati kita. Nah, seberapa yang kita keluar dari bulan 12 ya? Nah, Natal membawa dampak bagi kita, bagi keluarga, sanak saudara, dan bagi pribadi kita. Nah, bagi keluarga turunannya Anak di tempat ini, saya percaya ya akan terus diberkati Tuhan. Saya melihat banyak yang tadi beriman. Ya terus jangan pernah mundur dalam mengiring Tuhan. Semakin tantangan datang, tetap cinta Yesus. Yesus hadir, Yesus lahir dalam hidup kita. Ya. Untuk memberikan kita damai sejahtera. Nah, dimanapun kita berada, kita membawa dampak, kita membawa pengaruh yang baik bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita. Saya teringat ada seorang ibu, ya saya kan suka pelayanan di Facebook. Ada teman saya dulu waktu saya mulai pelayanan di Facebook, Bu Desma katanya, siapa nanti jemaat ibu? Saya bilang jemaat saya segala bangsa. Saya bilang saya suka pelayanan di Facebook, jadi pendeta Facebook kata mereka. Gak apa-apa, itulah karunia Tuhan berikan. Ya, siapa mau dengar bersyukur, nggak mau dengar nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan. Ya, dan saya juga sebagai penginjil di tahun 2024 siap siapa yang panggil saya melayani. Saya tidak pandang dari gereja mana. Ya, tugas saya menyampaikan firman dan menyampaikan. Siapa yang mau panggil saya dari gereja mana, saya akan siap. Ya. Jadi pada waktu itu ibu itu katakan, Bu, bantu saya dalam doa. Di SMS itu jauh dari NTT. Dia messenger saya, Bu, bantu saya dalam doa. Apa masalahnya? Saya suka bertengkar dengan suami saya. Kenapa saya katakan? Ipar saya ini suka buat kami berkelahi, mengadu domba. Nah ini, saya bilang sama ibu, ini roh pemecah belah ini, Bu. Jadi siapa nama ipar ibu? Ini dia katakan. Saya cuma minta nama saja dan apa saya doakan. Ya, saya tidak kenal orang itu. Tapi dia bilang katakan ini permasalahannya, Bu. Saya sama suami tidak pernah akur gara-gara ipar. Nah, kalau kita di dalam Tuhan pasti kita berdamai sejahtera bagi keluarga kita. Ya, saya juga sama ipar-ipar saya tidak mau bertengkar. Ya, saya tidak mau punya masalah dengan ipar-ipar saya. Kalau dipikir ipar saya 10 ya, laki-lakinya ada berapa, terus perempuan ada berapa. Saya tidak mengalah. Nah itu ada roh pemecah. Nah, dalam keluarga kita bagaimana kita bisa saling mengasihi, mengikat persaudaraan yang kuat, saling peduli, kasih. Bukankah Yesus itu kasih? Dia lahir ke dunia ini adalah bentuk kasih, kasih Bapa. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Ya, besar kasih. Walaupun mungkin si A si B menyakitkan hati kita, nggak usah disimpan ya lama-lama. Damai sejahtera itu yang harus besar, bukan dendam, bukan sakit hati. Jika masih ada itu, buang sudah ya tahun depan hati yang baru. Ya. Jadi kita harus juga memperhatikan manusia rohani kita. Yang kita sibuk juga mempercantik diri. Manusia daging ini kita rawat, tapi kita tidak pernah perhatikan manusia batiniah kita yang dilihat oleh Allah. Hati kita harus dibersihkan. Bagaimana Yesus lahir di palungan, di tempat yang kotor. Itu lambangnya bahwa hidup kita itu seperti palungan itu. Banyak kotoran, kenajisan di dalam. Ya.
kita. Yesus mau datang untuk membersihkannya. Dia mau memberikan kita damai sejahtera. Mari. Biar Yesus lahir terus dalam hidup saya, saudara. Bukan di Natal, momen tanggal dari Januari 1 Desember sampai 30 Desember saja Natal. Tidak. Sepanjang umur kita, Yesus itu ada lahir, ada di diri kita. Itulah Natal. Ya, mari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar Adinunam di tempat ini, saya bangga dengan keluarga di sini. Luar biasa, ya, teruslah mengandalkan Tuhan dalam apapun itu, terus, ya. Tetap setia melayani Tuhan. Generasi yang ada banyak tadi generasinya, ya. Biar menjadi generasi yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin ada anak-anak kita yang akan Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Jangan marah kalau anaknya dipanggil Tuhan jadi pendeta, jadi jangan, ya, jangan gitu. Anak saya Chelsea, saya tidak pernah suruh, tapi dia mendapatkan panggilan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia mengalaminya sendiri. Nah, itulah bentuk bahwa Yesus sudah ada dalam hidupnya, lahir dan tinggal. Ya, jadi dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mari di hari-hari ini kita mau menjadi pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa yang tahu umurnya, kapan dia mati dan pergi? Tidak tahu. Nah, itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita, mempercantik terus manusia batunia kita dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa kudus tanpa Tuhan. Kita tidak bisa bersih tanpa Tuhan. Bersih dari segala dosa, tidak bisa. Itu sebabnya kita butuh Dia. Saya undang semua pemain musik.